Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. They call me a god. They call me a god. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang kejadian yang baru saja berlangsung ya di dunia internasional mengenai bencana alam ya. Di saat hampir semua orang di semua belahan negara itu merayakan pergantian tahun baru 2024, tapi Jepang menghadapi sebuah bencana ya, dilanda gempa bumi ya. Kita akan menelusuri informasi dari berita ke berita ya, dari informasi ke informasi ya, tentang gempa yang terjadi di Jepang. Yang pertama ini adalah dari Kompas ID memberitakan sebuah gempa yang ada di Jepang ya, dengan judul berita korban gempa terus bertambah, Jepang berpacu dengan waktu. Ya, ini gambarnya seperti ini. Pemerintah Jepang menggelar operasi tanggap darurat menyusul gempa bumi besar bermagnitudo 7,6 skala Richter ya, pada Senin tanggal 1 bulan 1 tahun 2024, tepat di awal tahun 2024 ya. Nah, sedikitnya 30 warga dilaporkan meninggal. Ini berita terbaru, ini bukan terus bertambah ya. Nanti kita lihat update terbarunya ya. Sedikitnya 30 warga dilaporkan meninggal pada Selasa 2 Januari 2024. Sementara lebih dari 97.000 warga yang bermukim di 9 prefektur wilayah pantai barat Jepang mengungsi. Nanti kita juga akan lihat ya dari Google Earth ya. Ini kita coba lihat dari gempa yang dari di NHK ya, NHK World Japan ini. Ada juga berita yang mengkhawatirkan dari akibat gempa itu ya. Gempa diperkirakan menggeser daratan sejauh 1,3 meter. Ya. Gempa kuat yang mengguncang provinsi Ishikawa pada Senin 1 Januari 2024 kemungkinan telah menggeser daratan di wilayah Noto dekat pusat gempa hingga 1,3 meter ke arah barat. Ya, 1,3 meter pergeseran itu cukup signifikan ya kalau menurut saya. Sementara itu, Otoritas Informasi Geospasial Jepang yang dikenal sebagai GSI menganalisis data GPS setelah gempa berkekuatan 7,6 ya. 7,6 skala Richter ya. Wajar kalau misalnya kemudian banyak bangunan roboh gitu ya. Ya, di sini bangunan roboh. Gempa di Ishikawa kemungkinan merusak bangunan kayu. Bangunan kayu tidak kuat terhadap goncangan 7,6 skala Richter sehingga bangunan yang dasarnya menggunakan bahan material kayu itu banyak rusak. Nah, ini tadi saya coba untuk mengakses ini Otoritas Informasi Geospasial Jepang. Nah, setelah saya baca-baca ternyata semuanya dalam bahasa Jepang. Jadi saya tidak paham ya apa yang disampaikan dalam berita tersebut, meskipun ada Google Translate, tapi saya pikir untuk membaca itu ya butuh pemahaman yang baik ya. Tapi nggak apa-apa, dari media ini juga ini media penyiaran Jepang ya, NHK ini dari otoritas Jepang ya. Sekitar 7,6 skala Richter itu menggeser 1,3 meter daratan yang ada di Jepang. Kemudian ada apa lagi di sini? Kemudian kita lihat. Nah, ini cukup menarik nih, website ini ya, dari website tentang informasi tentang gempa bumi yang ada di Jepang ya. Yang menariknya adalah website ini menyediakan informasi dari waktu ke waktu secara berkala dengan baik ya. Ini saya coba ini ya, ubah bahasanya dulu ke bahasa Indonesia biar kita bisa memahami dengan baik. Ini ya, kita lihat dari awal ini kan 2004. Nah ini masih 2024. Bayangkan ya, sebanyak ini datanya, menit per menit itu terjadi susulan dengan berbagai guncangan ya. Ini ukuran guncangannya nih. Kalau 5,6 ini berarti ini cukup parah ya. Kenapa cukup parah? Nanti kita lihat ya pembacaannya bagaimana membaca ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu separah apa sih? Kita lihat ini. Banyak sekali dari tahun 2024 saja nih. Mana nih? Saya harus scroll ke bawah. Ya ini
2024. Ya, intinya sebanyak ini ya. Kita harus scroll lagi. Beberapa guncangan, makanya itu negara Jepang itu dikenal dengan negara yang apa ya, dengan sistem kegempaan yang cukup baik ya. Kenapa cukup baik? Nanti saya akan tunjukkan video yang ada di sosial media yang sempat beredar bagaimana sebuah sistem pendeteksi bencana yang ada di Jepang itu sangat bermanfaat menurut saya. Nah, saya akan menjelaskan, kita akan membaca penjelasan dari skala intensitas gempa nih atau seismik ya. Di sini nih penjelasannya. Ya, informasi gempa bumi, penjelasan skala intensitas seismik, guncangan gitu ya. Tadi kan ada ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 plus juga ya, 5 min gitu. Itu artinya apa? Kalau misalnya skalanya 0 berarti identifikasinya adalah manusia tidak merasakan guncangan ya. Kemudian skalanya kalau misalnya 1 berarti beberapa orang di dalam ruangan merasakan sedikit guncangan, hanya beberapa orang ya. Kemudian kalau skalanya intensitas gempanya adalah 2, berarti sebagian besar orang di dalam ruangan merasakan guncangan, benda-benda yang tergantung seperti lampu sedikit terguncang ya. Ini kalau intensitasnya 2. Kalau intensitasnya 3 bagaimana? Hampir semua orang di dalam ruangan merasakan guncangan. Peralatan makan di rak dapat menimbulkan suara ya. Sudah mulai cukup keras. Nah, skala 4, hampir semua orang terkejut. Benda-benda yang tergantung seperti lampu mungkin terguncang hebat, dan pajangan yang tidak terpasang dengan kokoh mungkin akan terjatuh, seperti frame ya, atau foto-foto yang tergantung ya. Kemudian ada skala intensitas gempa 5 min. Ya, ada 5 min berarti ada 5 plus. 5 min aja sebagian besar orang merasa takut dan ingin memegang sesuatu. Peralatan makan dan buku di rak bisa jatuh. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Nah, kalau 5 plus, sebagian besar orang merasakan kesulitan bergerak. Sudah mulai kesulitan ya. Perabotan yang tidak dipasangi penahan mungkin akan terjatuh ya. Seperti lemari ya. Lemari kan tidak ada penahannya ya. Dia hanya berdiri sendiri. Itu bisa jatuh. Kemudian rak-rak sepatu dan lain sebagainya bisa terjatuh. Itu kalau intensitasnya 5 plus. Kalau 6 min, orang sudah sulit untuk berdiri ya. Pintu mungkin tidak dapat dibuka. Ubin dinding dan kaca jendela mungkin rusak dan jatuh, bahkan pecah nih ya. Pintu itu sudah tidak bisa dibuka. Ya, jadi jangan berharap kalau misalnya ada gempa itu, ketika gempa berlangsung itu kita bisa keluar dengan mudah ya. Gitu. Karena pintunya akan terkunci kalau intensitas skalanya itu 6 ya. Maksudnya nggak terkunci ya, tapi udah nggak bisa dengan mudah dibuka gitu ya. Nah, kalau skala intensitasnya 6 plus, nah ini ya, orang mungkin tidak bisa berdiri dan terombang-ambing oleh guncangan. Hampir semua perabotan yang tidak dipasangi penahan dan akan berpindah tempat dan banyak yang jatuh. Ya. Nah, kalau skalanya 7, hampir semua perabotan yang tidak dipasangi penahan akan berpindah tempat atau jatuh dan mungkin terbang. Bisa juga ya rumahnya roboh gitu ya. Ini cukup baik informasi seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu mengenai informasi skala intensitas gempa. Oke, ini dari Jepang ya, Japan Meteorological Agency. Kemudian dari NHK tadi sudah, lalu kita lihat pernyataan dari ini ya yang disampaikan tadi kan ini. Ini ya, dalam rapat penanganan bencana seperti dilaporkan Sky News, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menegaskan kita berpacu dengan waktu untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terdampak. Pernyataan lengkapnya di sini sih, ya di website resminya, Prime Minister's Office of Japan. Ya, ini ada instruksinya dari Perdana Menteri Jepang ya untuk pusat gempanya ya di Ishikawa Prefektur. Nah, nanti kita akan coba lihat Ishikawa Prefektur itu di bagian mana sih di Jepang ya. Ini ya, ada 3 poin yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Jepang, termasuk yang tadi salah satunya kita berpacu dengan waktu ya. Menyediakan menyediakan informasi secara akurat ya, dan kalau akurat dan on time atau secara berkala juga ya untuk publik ya, mengenai potensi tsunami, kemudian evakuasi dan lain sebagainya. Ya, ini kan nanti kalian bisa baca sendiri ya, websitenya di Prime Ministers of Japan ya. Itu nanti bisa dibaca sendiri. Itu tanggapan dari Perdana Menteri ya, tanggapan daruratnya.
Kemudian ini apa nih? Nah, ini ya. Ini yang terbaru ya. Tadi kan kalau misalnya di Kompas ID itu kan semenjak beritanya diluncurkan tuh baru 30 warga yang dilaporkan ya. Dan ini akan terus bertambah ya. Dari Sky News ya, Sky News itu at least 48 meninggal di Jepang ya. At least 48 killed in Japan. Ini karena gempa Jepang ya. Ini mungkin kemungkinan masih bertambah ya jumlah korban gempa bumi yang ada di Jepang ya. Kita tunggu lagi nanti informasi terbarunya ya dari media-media. Nah, kita akan lihat tadi kan disebutkan Ishikawa ya, mana ya Ishikawa yang dari Perdana Menteri. Nah, ini Ishikawa Prefecture. Nah, ini saya sudah menyiapkan Google Earth ya, Ishikawa Prefecture. Oke, sudah ya. Ini adalah Google Earth. Ini Jepangnya ada di sini ya, sebelah sini. Asia. Ini mana nih Indonesia gue? Di mana sih? Kita lihat, kita search di sini aja ya. Ini Ishikawa Jepang. Karena tadi saya sudah mencoba melihat ya. Ishikawa nih ya, terangannya. Nah ini ya, kalau misalnya saya kecilkan lagi, ini saya coba tutup. Oke. Wilayah Jepang itu. Ya, provinsi, bukan provinsi, negara Jepang ya. Negara Jepang. Nah, nanti ada kejadian yang kenapa kita sebaiknya kagum ya dengan Jepang mengenai resiliensi bukan resiliensi tapi tanggap darurat di ini ya, tentang gempa bumi di Jepang ya. Ada salah satu streamer yang ada di Niigata. Nah, ini Ishikawa ya, pusat gempanya di sini nih, Ishikawa. Nah, ini Ishikawa yang tadi dilaporkan di Badan Meteorologi sini kan banyak sekali ya. Ada nih ya, Prefektur Kiba, kemudian ada Ishikawa, Semenanjung Noto, Ishikawa. Kita lihat Ishikawa di sini ya. Nih, Ishikawa di sini nih. Tuh, Ishikawa. Tapi juga disebutkan Semenanjung Noto. Noto itu di mana ya? Karena ini Ishikawa kawasannya luas banget. Noto ya. Ini Semenanjung. Nah nih, Noto Island nih. Ya di sini nih. Ini juga terjadi gempa susulan berkali-kali di sini. Ya. Kurang lebih nah ini Noto nih. Ya, Noto juga di sini. Ini Noto Island, di sini juga nih. Nah, kabarnya ada potensi gempa ini ada berpotensi tsunami ya. Memang dikabarkan ada potensi tsunami, tapi beberapa jam setelah gempa, kemudian informasi tentang tsunami itu dicabut kembali gitu ya. Potensi tsunami. Memang kalau misalnya saya melihat dari beberapa tayangan video di sosial media yang dibagikan oleh netizen, itu ada gelombang sungai, air di sungai itu mengalami gelombang yang berpotensi tsunami gitu ya. Cuma kemudian beberapa jam setelahnya dicabut. Ini nih pernyataannya di sini kayaknya. Mana ya tadi ya? Ini Perdana Menteri Jepang ya, Fumio Kishida. Ini nih. Lembaga Penyiaran Jepang NHK itu yang ini ya. Yang ini NHK. Juga terus-menerus menyiarkan potensi tsunami itu ketika gempa susulan terjadi pada Senin kemarin. Peringatan tsunami dicabut beberapa jam kemudian. Jadi memang awalnya diinformasikan terjadi potensi tsunami, tapi kemudian beberapa jam kemudian dicabut ya. Jadi tidak ada tsunami. Kalau misalnya ada tsunami yang beredar di sosial media berarti itu hoax ya. Hoax atau tidak benar gitu. Nah saya tadi mau menyebutkan apa ya, mau memberikan apa ya, sebentar saya. Nah ini yang akan saya tunjukkan ke kalian adalah bagaimana Jepang itu sangat bagus sekali untuk mengembangkan sebuah sistem pendeteksian dini mengenai bencana gitu ya. Bencana, perhatikan ya, ini adalah salah satu konten apa ya, ini ada salah satu video yang dibagikan ya di X ya, perhatikan ya. Saya nggak tahu apakah ini terdengar di suara kalian atau enggak ya. Ya, pada waktu itu kan orang tersebut ini sedang live streaming ya. Tapi kemudian mendapatkan notifikasi mengenai keadaan darurat ya. Tuh, dia langsung keluar. Ya. Ini sangat penting ya. Sangat penting kalau misalnya untuk saya ya. Nah, kemudian terjadi beberapa detik kemudian terjadi goncangan nih ya. Kalau kalian perhatikan nih. Terjadi goncangan. Tuh. Ya.
Nah, bagi saya itu sangat penting ya. Kenapa? Karena itu meskipun hanya beberapa detik peringatan yang terjadi sebelum bencana itu benar-benar datang, tapi itu mampu menyelamatkan manusia gitu ya dari bencana alam gitu, seperti gempa gitu ya. Bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya Indonesia sudah memiliki alat pendeteksian dini ya, tapi dari berita yang beredar ya kalian nanti cari sendiri ya. Alat pendeteksian dini tentang bencana itu banyak yang dicuri gitu ya. Kalau kalian memang tidak percaya dengan saya, silahkan Google sendiri ya. Ada banyak sekali beritanya. Ini saya mau tunjukkan, tapi saya pikir ini durasinya terlalu panjang ya. Ya, apapun yang sekarang sedang dilanda Jepang, entah itu gempa atau bencana alam maupun ketidakstabilan politik. Nah, itu apapun yang terjadi, semoga bencana yang terjadi di Jepang segera dapat dinormalkan kembali gitu ya. Ada juga yang di Sumedang ya, sebenarnya kita ada juga gempa di Sumedang dengan waktu yang sama. Ya, apapun itu, semoga tidak ada korban jiwa terlalu banyak ya. Oke, itu dia penelusuran singkat kita mengenai keadaan gempa yang ada di Jepang. Semoga penelusuran ini dapat memberikan kita informasi tambahan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.